jajaran KPU, Bawaslu, Polri, TNI, dan seluruh aparat keamanan yang telah bekerja keras selama ini. Juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam pilkada serentak kemarin. Ya, pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia menebus dosa di putaran kedua, dan Bung Tommy, beberapa tokoh khususnya tadi Presiden mengemukakan memang ini pilkada serentak cukup berhasil dan juga berjalan dengan damai. Namun beberapa hal terkait DPT tadi menjadi persoalan. Tadi sempat menghubungi Ketua KPU DKI Sumarsono mengatakan bahwa sebenarnya masalah DPT ini bukan hanya karena administrasi dari penyelenggara saja, tapi banyak warga yang sebenarnya sulit untuk membuka akses untuk didata, misalnya di apartemen dan juga di daerah-daerah tertentu. Menurut Anda? Ya, memang kelemahan kita sebagai bangsa ya anak dalam banyak hal. Kalau kita dapat undangan, apakah orang Indonesia memberikan jawaban di awal? Tidak. Nonton konser orang Indonesia beli tiketnya kapan? Semua last minute. Kita tuh tidak pernah merencanakan jalan jangka panjang. Budayanya masih udah menjadi kultur kita itu seperti itu, semua last minute. Nah, kemarin yang di luar dugaan, tiba-tiba kan sudah sebetulnya KPUD mengingatkan orang yang belum mendapatkan undangan, tolong ngecek kepada kelurahannya, tanya DPT-nya, ada tidak namanya dalam DPT. Nah, kemarin kan kita lihat ada beberapa orang yang tidak punya KTP elektronik, kemudian datang ingin berpartisipasi, tidak dapat undangan C6-nya, kemudian yang menjadi masalah, KPUD juga kemudian kan khawatir. Kalau kita lihat Yohana, dalam pencetakan suara, gimana cetak suara untuk DKI? Di Makassar dilakukan. Mengapa? Karena betul-betul supaya tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan surat atau membuat surat suara palsu. Yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian akan didistribusikan kepada TTPS, apa yang dilakukan oleh KPUD adalah disesuaikan dengan DPT-nya, ditambah 2,5%. Kemudian kertas suara kelebihannya mana? Kalau kita lihat dan baca koran, seminggu atau beberapa hari sebelum pemungutan suara, maka sisa suara itu dibakar oleh KPU. Khawatir KPUD kemudian ada penyalahgunaan kertas suara yang tidak benar. Karena itu jumlah kertas suaranya itu kemudian memang betul-betul hanya jumlah DPT plus 2,5%. Nah, kemarin ternyata di luar 2,5% Yohana, ada datang beberapa TPS jumlahnya melebihi dari kertas suara yang ada. Ini yang menjadi pangkal persoalan. Tapi kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Presiden, kita kan harus merasa bangga juga, ada partisipasi yang luar biasa, semua berjalan baik. Marilah kita kemudian sama-sama menjadikan momentum kemarin itu menjadi pembelajaran. Mulai sekarang seluruh warga yang merasa hak suaranya kemarin tidak bisa dipergunakan, datang ke kelurahan, mendaftarkan diri. Itu yang dikatakan oleh Ketua KPUD, akan ada daftar pemilih tambahan yang B, tambahan lagi yang kemudian nanti akan disiapkan kertas suaranya untuk putaran kedua. Masih relevan tidak sih Bung Tommy ketika kemudian sekarang di media sosial marak dengan adanya isu-isu kecurangan ketika itu diterapkan dalam suasana pilkada yang saat ini dilaksanakan? Ya, menurut saya ini sekali lagi sosial media ini karena jumlahnya atau suaranya itu kencang, jadi seakan-akan terjadi sesuatu yang masif terjadi. Tapi seperti sekali lagi yang kita dengar apa yang dikatakan Presiden saja memberikan apresiasi kepada KPU dan KPUD, kepada aparat keamanan yang semuanya berjalan dalam tanda petik relatif berjalan baik. Bahwa ada kekurangan itu tidak merusak persoalan yang besar. Nah, kalau kita gaungkan mengenai persoalan kecurangan ini, menjadi pertanyaan siapa yang curang gitu. Orang yang curang itu biasanya orang yang punya akses, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kewenangan. Karena itu sebetulnya Yohana, kalau kita mau mencari tahu apa sebetulnya akar persoalannya, menurut saya yang harus bertanggung jawab itu adalah PLT Gubernur. PLT Gubernur, iya. Kenapa Anda mengatakan demikian? Karena PLT Gubernur itu tugasnya apa? Jelas kok PLT itu ditugaskan untuk kemudian menjaga atau mengawal pelaksanaan pilkada itu berjalan dengan baik. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah PLT Gubernur di Jakarta melakukan tugas itu dan mempersiapkan semua itu? Menurut Anda seperti apa kemarin Pak Sonny Sumarsono, Bung Tommy? Sekali lagi, kita hanya masuk dalam euforia perdebatan. Kita berupaya supaya debat berjalan baik, kampanye berjalan baik. Tetapi persoalan teknis Yohana, apakah kemudian kita pernah mendengar
bagaimana KPUD berkoordinasi dengan pelaksana tugas gubernur, apa yang kemudian diidentifikasi sebagai akar persoalannya, kemudian di mana nanti akan terjadi masalah-masalahnya, termasuk media juga, Yohana. Apakah media pernah memberikan perhatian persoalan DPT dan persoalan kertas suara? Tidak, Yohana. Media baru beribut ketika kemudian di sosial media muncul ada keluhan 1-2 tempat yang kemudian seakan-akan terjadi kecurangan yang begitu masif. Bahkan kemudian ada beberapa pengamat langsung mengindikasikan ini ada kecurangan, yang menjadi pertanyaan, kalau itu curang, siapa yang curang, Yohana? Nah, ini yang sekali lagi daripada kita kemudian menduga-duga, Yohana, dan menimbulkan kemudian prasangka dan akhirnya akan membuat orang tidak akan percaya pada hasil pemilu. Makanya lebih baik sekarang kita melakukan evaluasi yang dikatakan oleh media Indonesia, mari kita menebus dosa. Kalau memang ada dosa, ada kekurangan, ada kesalahan, di putaran kedua berjalan lebih baik lagi. Baik, itu harapan kita bersama. Kita akan langsung ini menerima telepon dari warga Jakarta, Bung Tommy. Ada Syahril, kita ke Pak Syahril. Selamat pagi, Pak Syahril. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Ya, Pak, silakan. tiada gaduhnya ke depan. Jangan sampai setitik inilah merusak susu sebelahnya. Saya yakin ke depannya KPU akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ini. Saya sebagai warga DKI, saya mengharapkan sekali Jakarta ini sebagai ibu kota sejajar dengan ibu kota negara yang sudah maju. Oleh karenanya, saya menyampaikan kepada rakyat DKI ini, pilihlah pemimpin yang berani bertanggung jawab, tegas, mau bekerja keras dan jujur. Nah, ini merupakan pertarungan antara emosional dan rasional. Jadi yang rasional ini adalah generasi yang mau menggunakan akal sehatnya, tidak melihat kepada sisi yang lain, agama, ras atau segala macam. Tapi yang emosional ini masih tetap bertahan. Nah, yang berorientasi kepada agama dan sebagainya tadi. Oleh karena itu saya menghimbau kembali, umat kita bersatulah bangsa ini. Itu baca Al-Quran surat Yasin ayat 21. Pilihlah orang yang tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang kau bimbing, kata dia. Pilihlah orang yang tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang dibimbingnya. Jadi itu apa? Kita mencari pemimpin yang tidak menjual kekuasaan dan jabatannya, yang tidak korupsi, yang tidak punya potensi korupsi. Itu dilihat daripada partai-partai pendukungnya. Partai-partai pendukungnya ini adalah mereka yang nantinya itu akan mempengaruhi si pejabat yang bersangkutan. Oleh karena sekali lagi saya sampaikan kepada umat, pilihlah pemimpin yang tidak mengharapkan sesuatu dari orang pemimpinnya. Itu surat Yasin ayat 21, bukan Al-Maidah ayat 51, Pak. Jadi akhir saya ada Yasin ayat 21. Terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Kita ke Maumere, ada Anton. Pak Anton, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Silakan, Pak. Oke, selamat pagi juga Bung Tommy. Ya. Dan salam sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya mau bilang begini, Bung Tommy. Pemilu kada serentak seluruh Indonesia ini yang menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia adalah DKI, ya. Kita merasa bangga dan puas kalau semua dinamika sebelum proses ini, di mana sampai dengan kemarin terjadi pemilihan ini semua berjalan damai, tenang, aman dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, satu hal yang sangat naif adalah bagaimana kecurangan itu terjadi, di mana DKI ini adalah barometer. Ini barometer politik di Indonesia. Itu sesuatu yang konyol, Bung Tommy. Sekarang kita bicara, siapa sebenarnya yang curang? Sudah menjadi rahasia umum pada periode-periode pemilihan presiden yang lalu, KPU itu adalah independen, tetapi apa? Anas Urbaningrum kemudian juga kan menjadi salah satu dari petinggi Demokrat, ya. Kalau kita mau mengatakan secara logika, ya yang curang KPU. Ini secara logika loh. Karena itu kami sangat sayang ya sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar DKI. Kalau DKI saja sudah terjadi seperti itu, apa yang akan terjadi nanti di luar-luarnya? Padahal masih lebih bagus pemilihan di luar DKI dibandingkan dengan di DKI itu sendiri. Baik, Pak Anton dari Maumere, terima kasih. Kami sudah menangkap maksud Anda dan kita beralih ke Bangka Belitung. Ada Fitri. Selamat pagi, Bu Fitri. Selamat pagi. Ya, silakan singkat saja Bu, tanggapan Anda. Ya, saya dari Bangka Belitung ini. Saya tarik dengan Gubernur DKI ini untuk pemilihan kemarin.
Cuman saya sarankan aja sama warga Jakarta ya, kita tuh nggak usah lah menilai sama surat Ma'idah. Saya juga agama Islam gitu ya, tapi kita itu ya cari pemimpin yang bersih itu susah sekarang. Enggak. Kalau saya menyesali kenapa dulu Ahok nggak jadi gubernur Bangka Belitung. Dia bagus loh orangnya, sih dia orangnya. Karena sama-sama satu kampung ya, Bu? Enggak, saya bukan karena satu kampung. Kita itu cari pemimpin, walaupun dia satu agama sama kita, sama-sama Islam, tapi kalau dia juga tidak bersih, buat apa sekarang ini? Bagi saya, yang penting walaupun dia beda agama, tapi misi dan visinya seperti agama Islam. Itu baik dipilih. Cuman itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Bu Fitri dari Bangka Belitung. Tadi kemudian ada Anton dari Maumere dan Pak Syahril dari Jakarta. Silakan Bung Tommy menanggapi tadi para menelpon. Ya, sekali lagi saya sih mari kita ikut apa yang dikatakan Presiden, ya kan. Kita hargai apa yang sudah dilakukan teman-teman KPU. Kemudian kalau kita menuduh KPU melakukan kecurangan untuk siapa? Ya kan, kasihan teman-teman KPU. Tapi bahwa mereka punya kelemahan, itu yang harus kita kritisi gitu ya, Hana. Jangan kemudian kita menimbulkan prasangka, kecurigaan, ya, yang akhirnya akan merusak sistem secara keseluruhan. Kalau kemudian kita tidak percaya pada pelaksananya, kepada KPU-nya, kepada KPUD-nya, maka lalu siapa kita akan percaya gitu. Nah, sekali lagi yang kemarin yang harus kita lihat evaluasi adalah dari 99 ya, Hana, sampai tahun 2017, persoalan DPT, persoalan logistik itu masalah, ya kan. Betul yang menjadi keprihatinan kita, Jakarta yang wilayahnya relatif kecil hanya 173 km dan kemudian bisa terjangkau dalam waktu yang pendek, kita mengurusinya saja tidak bisa baik. Bagaimana untuk mengelola pemilu nanti tahun 2019 yang dari Sabang sampai Merauke? Nah, inilah karena itu sekali lagi kepada teman-teman di DPR mungkin yang akan memilih anggota KPU untuk periode yang akan datang, saya mengusulkan salah satu dari 7 atau 9 anggota KPU itu sebaiknya adalah orang yang betul-betul paham persoalan logistik dan bagaimana paham bagaimana mendistribusikan kertas suara itu, Hana. Karena kalau itu kita tidak bisa pegang, maka persoalan kertas suara, persoalan teknis pemilihan, ya kan, itu akan terulang dan bahkan mulai dari zamannya Pak Nasarudin tahun 99. Kasihan kan ketua KPU seorang profesor dari Universitas Indonesia, Pak Mulyana, yang kita kenal sebagai tokoh LSM yang begitu baik, tersandung hanya persoalan logistik ya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana KPU ini akan mempersiapkan diri untuk putaran kedua khususnya untuk DKI Jakarta. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Editorial Media Indonesia.